وإذ علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله سبحانه وتعالى يرزقنا إياكم اتباع الصالحين يرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويشرب زمراتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب على هذه النية وعلى كل من نوى به سلف الصالح إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah mengumpulkan kita bersama-sama di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat serta orang-orang yang rela meneruskan perjuangan beliau hingga hari kiamat. Ada di antara jamaah yang memohon doa mudah-mudahan anak beliau Muhammad Farid Ihsan diberikan kesehatan dan kesembuhan oleh Allah dari penyakitnya. Begitu juga kita semua, siapapun yang sakit di antara kita, baik penyakit zahir ataupun batin, mudah-mudahan penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah ala hadhihi niyah wa ala kulli man nawabi salafus salih la hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Minggu yang lalu kita sudah membahas bahwa di antara perkara yang disunnahkan bagi kita ketika kita akan tidur adalah berwudu dan tidur sambil kita berzikir kepada Allah di dalam waktu yang kita menunggu tidur tersebut. Kan kadang mungkin habis kita berbaring di ranjang kita langsung tertidur, itu kan mustahil. Ada waktu menunggu 5 menit, 10 menit, maka gunakan untuk berzikir kepada Allah. Karena apabila itu dilakukan, kita berwudu dan berzikir, fayata'arra, lalu dia terbangun di waktu pagi. Apa jam 3:30, apa jam 4. Fayas'alullah, lalu dia meminta kepada Allah. Min hawaijid dunya wal akhirah, baik urusan dunia ataupun akhirat, maka Allah akan mengabulkan permintaannya itu. Tapi ingat, Allah berjanji mengabulkan permintaan orang yang berdoa, tapi kapan Allah kabulkan itu urusan Allah, dan kada bisa paksa. Contohnya orang terzalimi, Nabi katakan ittaqu da'watal mazlum, hati-hati, takuti, hindari olehmu akan doa orang yang terzalimi. Kenapa? Karena orang terzalimi itu bila berdoa, doanya dikabulkan Allah. Nah, cuma kapan? Nah, ini kita harus tahu. Itu hak prerogatif Allah. Kapan Allah kabulkan itu urusan Allah. Dan kemarin kita sudah juga membahas di dalam pandangan fikih terkait orang yang bersentuhan dengan istrinya manakala dia sudah berwudu, dengan segala perbedaan pendapat. Lalu di sini ada yang bertanya, apakah termasuk membatalkan sholat kalau kita bersentuhan dengan anak yang belum disunat saat mengerjakan sholat? Kan ada masalah, anak belum bersunat itu kadang membatalkan sholat dan kadang membatalkan wudu. Nanti pada waktunya kita akan bicara perkara yang membatalkan wudu. Hanya dengan bersentuhan dengan anak kecil yang belum disunat, kadang membatalkan wudu, kadang juga membatalkan sholat. Kenapa jadi membatalkan sholat? Anak Abduh misalnya, si Zaini, ketika kita sholat tiba-tiba kita disentuhnya, apakah batal? Ya kada batal.
Hanya dengan anak yang belum bersunat menyentuh kita tidak membatalkan wudhu, tidak juga membatalkan sholat. Jelas lah? Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Al hadisul khamis, karahiyatun naum muttaji'an ala batnih. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan muttaji'an ala batnih faqala inna hadhihi dija' fa inna hadhihi dij'atun la yuhibbuha Allah. Ujar Nabi, suatu hari, ujar Abu Hurairah, Nabi pernah melihat orang yang tidur betiharap. Ada aja orang guring betiharap lah. Wah, tati harap guring. Amun parut rata nyaman, amun parut buncit. Rasa tambung udah nih Pak. Amun parut ganal betiharap kayak apa guring? Mungkin itu terapi kalau supaya supaya kempes. Maka begantar pulangannya. Nabi melihat ada seorang laki-laki guring betiharap. Lalu Nabi berkata, ujar Nabi, ini adalah cara tidur yang tidak disukai oleh Allah. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa syaitan itu tidur betiharap. Diriwayatkan di dalam riwayat lain, cara tidur betiharap itu adalah tidur syaitan. Cuma jangan juga melihat kawan guring betiharap setan nih. Coba ya gitu bakalahian dengan kawan. Cuma cara tidur syaitan seperti itu betiharap. Sedangkan para raja itu tidur telentang. Sedangkan para nabi itu tidur ala syaqqil aiman. Mereka tidur dalam posisi menghadap ke kanan dan menghadap ke kiblat. Makanya bagus pian kalau punya kamar, usahakan ranjang itu memposisikan kalau kita guring tuh ketika kita berbalik kanan pas arahnya kita nih ke kiblat. Kalau bisa begitu. Sunnah hukumnya tidur dalam posisi menghadap kiblat. Kalau WC, nah ini ada yang salah paham. Haram hukumnya kencing atau buang air besar menghadap kiblat bila di tanah lapang. Misalnya pian tulak ke Banjar, lalu bis itu asal singgah jadi pinggir jalan. Pas misalnya bannya bocor ke apa, lalu ada sawah, lalu pian datang ke situ bedangkak langsung bekamih, maka hindari menghadap kiblat dan jangan juga membelakanginya. Matahari sana, obat itu barat. Kalau begitu ke sana bekamih atau ke sana. Kalau kita berada di tanah lapang, di tempat yang itu bukan WC. Tapi kalau WC yang dalam rumah itu tidak ada larangan seandainya WC itu menghadap kiblat. Kalau WC itu dalam rumah, kan ada masalah menghadap kiblatnya. Ada dulu ulun pernah berkisah kakak. Nih pokoknya adalah di Samarinda ini rumah ulun umpat ke WC. Ya ulun umpat ke WC. Ini silahkan jar masuk aja. Begitu masuk WC, ulun itu ungut. WC-nya nih guru Hanifah kayak apalah campur kamar mandinya tuh halus, jadi bila membuka pintu tuh kayak bahasanya lah kada sangkut bang, bukan masalah sangkutnya, tapi memang WC-nya kecil. Rasanya kalau kada salah sisanya ke begitu kita buka pintu kalau kada sangkut punya WC-nya WC duduk. Begitu kita masuk WC-nya tuh hadap ke sini. Paham lah? Kada masalah Bang kalau kayak itu.
begitu kita masuk WC nih, WC itu hadapnya ke sana. Ini pintu, ini kita masuk pintu lah, masuk pintu kita masuk, kita buka pintu, masuk, WC itu tuju ke sana. Hah? Ya umpama ini pintu kita buka, buka pintunya, WC-nya ke sana. Bukan itu masalahnya. Masalahnya ini WC duduk. Kalau WC duduk tuh kan kita tunggang kayak naik motor kalau. Ya kalau. Masalahnya letak kaki di sana mepet dinding. Kada kawa dibuat. Mungkin yang kawa berbuat tuh batis bayi aja. Jadi bila orang hendak maaf lah karena niat jorok lah. Bila orang hendak behera, duduk itu bemereng, nang kayak orang bebinian begoncengan. Paham maksudnya lah? Mestinya kan kalau di WC, ini di pintu situ nah. Masuk pian ke sini. Posisi WC itu begini. Kalau orang duduk, jadi duduknya itu menghadap ke dinding sana. Mestinya kan kaki kita di sini sebuting, di sini sebuting, kata lah betunggang. Ini ke sini kada kau mandak batis seluruh Hanif. Karena pepet dengan dinding. Lu ini bingung, karena kok bisa kayak ini? Pepet dengan dinding. Akhirnya kasihan, bila behera tuh hadap sana tadi bang dah. Nang kayak binian begoncengan. La ilaha illallah. Dalam hati ulun, kalau kita putar begini, nyaman luas batis kita kanan kiri. Keluar takuni orangnya kenapa jadi kayak itu model WC anu jar WC ini gue jar kalau misalnya ulun hadapkan ke pintunya menghadap kiblat ya. Makanya ulun balik ke sana supaya kada menghadap kiblat. Nah ini nih yang masalahnya dipikir sidin menghadap kiblat WC itu kada boleh meskipun di rumah bukan itu tidak boleh kalau bapak kencing di tanah lapang yang memang bukan tempat buang hajat. Paham maksudnya lah? Pian pergi musafir, lalu bis turun pinggir jalan stop, turun pian. Nah ketika kita kencing di tempat yang tidak seharusnya itu jangan menghadap kiblat. Tapi kalau WC dalam rumah, seandainya kloset menghadap kiblat, jangan haram makruh pun kada. Jangan haram makruh pun kada. Jadi jangan salah paham hal-hal seperti ini. Nah, kasihan bah. Itu mun hendak nyaman bebongkarnya lagi WC itu. Amun kada sengsara pian. Sengsara nyaman lah duduk bereng kayak binian dah. Kan anjang umur tatamui je WC kayak itu. La ilaha illallah. Baik. Wa min fawaidil hadis karahiyatun naum muttaji'an 'alal batan, bahwa dari hadis ini kita bisa menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, makruh hukumnya tidur dalam keadaan bertiharap, makruh. Dua, istihbabun naumi 'ala syaqqil aiman, yaitu sunnah hukumnya kita tidur dalam posisi menghadap ke sebelah kanan. Kemudian yang ketiga, istihbabun naum mustaqbilan lil qiblah, sunnah juga hukumnya kita tidur dalam keadaan menghadap kiblat. Wa daruratu tanbihi man yukhti'u hatta yatruka khata'ah, dan mesti kita mengingatkan orang yang salah sehingga dia meninggalkan kesalahannya itu. Nah ini ulang, hadis ini menunjukkan kepada kita ada orang masalahnya ini bukan masalah haram, bukan haram. Berarti harap kada haram lah, kada haram lah. Kenapa Nabi negur? Jar Nabi tidur begitu Allah kada suka. Itu menjadi pelajaran bagi kita ketika terjadi kemungkaran. Pian jangan diam. Sesuatu yang makruh aja Nabi kada diam, apalagi sesuatu yang haram. Hanya memang kita memiliki derajat masing-masing di dalam menghadapi kemungkaran. Ada orang yang Nabi meminta mereka menghadapi kemungkaran dengan power yang mereka miliki. Nabi bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia ubah kemungkaran itu dengan tangan. Kalau nyamam maksud tangan power. Siapa yang mampu? Pemerintah.
Ada di situ orang berjudi, dijadikan orang tempat itu menjadi bandar judi di situ. Bila orang berjudi selojanan, itu wadahnya. Siapa yang bisa menutup wadah begitu? Backingnya A, B, C, D, backing banyak. Maka pemerintah memerintahkan kepada aparat terkait, karena pemerintah punya power. Panggil keamanan tuh, urus itu ada orang berjudi, bubarkan, banyak ada tangkapi. Nah, mereka punya power. Ini yang dimaksud Nabi, orang yang merubah kemungkaran dengan tangan. Bukan tangan ini maksudnya kemampuan, kekuatan untuk menumpas kemungkaran. Jadi pemerintah itu mampu, itu pemerintah atau polisi. Yang kedua, bila ini kada mampu dengan tangan, tidak sampai ke derajat itu, fa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau dia tidak mampu menumpas kemungkaran dengan tangan, jangan memaksakan diri. Kita tidak berada di derajat itu. Bagaimana caranya? Fa bilisanihi, dengan menggunakan lidah, bicara. Nah, ini kelas ulama. Ulama mengingatkan tidak boleh mengadakan tempat seperti itu, haram. Itu ranah ulama, sampai situ aja. Bicara menunjukkan ini haram. Maka mestinya bersinergi. Ketika ulama menunjukkan hukum, maka kemudian pemerintah menyambut apa yang disampaikan ulama. Kalau kadang masyarakat yang dirugikan. Ini tempat perjudian, tempat yang orang berjual narkoba segala macam. Ulama kada punya kemampuan menangkapi sikung-sikung. Mana punya ulama kemampuan itu? Maka ulama beritahu di situ ada tempat narkoba, di situ ada perjudian, di situ ada hal-hal mungkar dilakukan. Maka ini mestinya ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Karena mereka mampu dengan power, mereka turun. Masyarakat sekarang dengan hati. Fa in lam yastati' fa biqalbihi. Masyarakat mendukung, bukan dengan lidah, bukan dengan tangan, minimal hatinya mengingkari kemungkaran itu terjadi. Insya Allah kemungkaran itu hilang. Masyarakat melapor, "Beb, guru, di situ nah orang jadi bandar judi di situ. Tuh ada orang berjudi di situ. Orang main bebinian, orang di situ mabuk-mabukan." Maka bilanya mabuk, BP kami takutannya kalau pinanya kalap, kalau pinanya kada sadar. Makanya mabuk-mabukan jam 3 subuh, jam 4 subuh. Kami hendak ke masjid sembahyang subuh, rasanya kada aman. Kasihan bebinian kami nang hendak subuh ke masjid kada wani, tuh bubuhannya mabuk-mabukan. Lalu para ulama bersikap mengeluarkan suara. Suara ulama didengar pemerintah. Pemerintah mengambil sikap, perintahkan yang mampu untuk membubarkan. Karena bilanya kada terima, kada mungkin kada terima. Siapa yang wani kada terima bila polisi membubarkan? Polisi kenapa membubarkan? Pemerintah nyuruh. Pemerintah kenapa begitu? Karena ulama sudah bersuara. Ulama kenapa begitu? Karena masyarakat di bawah kada tenang. Jadi saling dukung-mendukung. Selama ini pemerintah benar-benar melindungi rakyatnya dari hal-hal begitu, masyarakat tenang aja. Kalau mereka melindungi masyarakat, lebih memilih untuk menjaga masyarakat dari bahaya itu, maka itu yang dibubarkan. Tapi ada sebagian tempat, contohnya kayak di Meksiko, ada bandar, ada penjahat yang dilindungi oleh pemerintah. Ulun bisa melihat pelem-pelem di Meksiko tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi malah orang yang ingin menghancurkan kemungkaran itu yang dihancurkan. Terjadilah seperti itu. Mudahan di wadah kita kada ada. Kada bisa dilaporkan, kebal. Kayak apa aja orang hendak menutup tempat maksiat itu bisa tutup. Kenapa? Karena ini ada hubungan dengan orang yang seharusnya menumpas itu.
Itu kejadian di Meksiko. Nah, bubuhan-bubuhan nang kan Meksiko itu kan daerah-daerah peredaran narkoba besar, kan daerah Amerika Latin tuh. Oh, banyak banget tuh. Kalau sudah begitu bahaya. Bahaya. Kalau kekuatan digunakan untuk melindungi kemungkaran, itu bahaya luar biasa. Bahaya. Jadi mestilah 3 hal ini pemerintah melaksanakan instruksi yang disampaikan oleh para ulama, mesti kan begitu. Ulama pun kada asal di dalam menentukan hukum. Ulun dulu masya Allah lah, ingat pian di Balikpapan ketika almarhum Buya Syarwani Zuhri sekali aja sidin turun ke lapangan meminta lokalisasi dibubarkan, bubar lokalisasi langsung. Salut waktu itu dengan pemerintah Balikpapan, Pemkot Balikpapan. Ibaratnya mereka kada sampai hati melihat macam kayak Buya Syarwani Zuhri yang sudah sepuh harus turun ke jalan umpat bersuara supaya tempat-tempat lokalisasi tutup bubuhannya. Coba lihat, ulama biar 1000 berkumpul kan kawan tutup. Kita berberatan tulakan ke diskotik tutup, kan bakal kawan tutup. Diskotik kan ada yang jaga, bentrok mana deh akhirnya. Tapi pemerintah dengan sekali inya menggoyang pulpennya tutup tuh. Makanya pemerintah siapapun dia, wali kotanya, kah gubernurnya, kah siapapun, bila ada tempat maksiat, lalu kemudian dia tanda tangan di situ didirikan, misalnya di Lojanan, didirikan, tahu Lojanan ini kabupaten kah kota Madia kan sini. Jadi misalnya kalau misalnya di sini hendak dibangun diskotik tuh di Simpang 3 sana, misal, lalu bupati mengizinkan, padahal bupati memiliki kemampuan untuk menolak. Takuni masyarakat nolak. Takuni ulama, makinnya ulama jelas nolak. Sekarang apa sandaran hukumnya? Masyarakat di sekitar situ menolak, para ulama pun sudah bersuara, tapi pemimpin tadi tetap mendirikan tempat maksiat itu. Lalu inya tanda tangan, selama apapun tempat itu berada di situ, maka dosanya mengalir kepada pemimpin tadi, meskipun pemimpin tadi sudah mati. Jadi hati-hati itulah. Makanya sampai ulama Guru Hanifah madahkan, ujar ulama, ini pulpen pejabat lebih tajam daripada pedang mujahid. Kita membawa parang berataan tulakan ke diskotik, belum tentu diskotik itu tutup. Tapi pejabat bilanya menyuruh tutup. Nah ini yang kita maksud. Makanya ajaran Nabi, barang siapa melihat kemungkaran, maka hendaklah dia cegah kemungkaran itu dengan power yang dia punya. Hujan kah? Baik. Kita lanjutkan. Wal haditsus sadis istihbabus siwak indal qiyami minan naum. Wa ruwi an Hudzaifah bin al-Yaman qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili yashus fahu bis-siwak, muttafaqun alaih. Di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Hudzaifah bin al-Yaman, Nabi Muhammad apabila bangun dari tidur di malam hari, maka beliau akan menggosok gigi beliau dengan siwak. Nah, dengan siwak. Dari hadis ini kita mengambil kesimpulan. 1. Al-ihtimam bitanzifil asnani wal hirsi ala tibir raihatil fam. Kita disuruh untuk memperhatikan kebersihan gigi, dan kita disuruh untuk menjaga aroma mulut jangan sampai berubah. Kesimpulannya orang Islam itu disuruh bersih.
Parfum pakai bila hendak sembahyang tuh, parfum pakai. Termasuk bila hendak berkumpul, ulun jujur aja, termasuk ulun paling suka majelis malam ini karena duduk berapat kena. Tapi ya itu tadi, duduk tuh bila berapat otomatis mestinya kita memakai parfum supaya orang di kanan kiri kita kada terganggu dengan bau-bau yang tidak nyaman. Jangan habis main futsal langsung ke masjid. Mandi dulu, mandi pakai parfum, muntung kemudian bersikat gigi. Jangan bangun guring subuh langsung ke masjid bersikat gigi, kada, langsung berwudu. Bila berkumpul lawan kawan dudukan pakai sahan tuh bersikat gigi. Jangan kada bersikat gigi, maka seorang pembanyaknya berpandir. Ini paling nahap berpandir bersikat gigi kada. Kalau kada bersikat gigi ya bersiwak. Sedikit kita bahas bab siwak. Sedikit kita bahas bab siwak. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Babus siwak. Karena sunnah tadi ketika kita bangun tidur bersiwak kan? Nah, saya sikat gigi sama aja. Wal muradu bisiwaki ad-dalak wa syar'an dalkul asnan wa ma hawalaiha bi kulli syai'in khashid. Jadi siwak, selama ini kita identik siwak itu dengan benda yang selama ini kita tahu kayu arak. Kayu arak. Maka kayu arak itu kita pakai untuk menggosok gigi kita, maka itu identik kita sebut siwak. Sebenarnya siwak itu adalah proses menggosok gigi menggunakan benda yang kesat, itu namanya bersiwak. Artinya untuk mendapat fadilah siwak itu cukup menggunakan benda apapun yang kesat. Makanya itulah seandainya pian kada ingat membawa siwak, lalu ketika sholat bagaimana? Nih nah, kain baju ini bapak gosokkan sekedar ke gigi, boleh lah? Boleh kada pak? Ada yang bertakun, Ustaz, kalau misalnya ulun membawa sikat gigi bang ke masjid, sikat giginya bisa lah jari itu pengganti siwak? Boleh kada bapak, cuma aku membawa sikat gigi ke masjid. Cuma pertanyaannya, apakah itu dianggap sebagai siwak? Itu siwak. Bila pertanyaannya itu siwak, bukan itu siwak. Siwak. Tapi lantaran Nabi bila bersiwak, Nabi itu memakai kayu namanya kayu arak. Kayu arak itu yang mana? Kayu arak itu nang siwak yang pian tukar hari-hari tuh. Nang kayu dipakai sini itu tuh kayu arak tuh. Siapa yang nana? Nah itu kayu arak. Nah, ini kayu arak namanya. Kayu arak. Kayu inilah yang dipakai Nabi ketika sidin bersiwak. Tapi kalau ulun pakai kayu lain bang, asal kesat terserah pian aja. Hendak pakai sirap kah? Sirap dia kada kasusuban gue sih. Itulah sirap Quran. Ada tahu sirap? Nah. Jadi ini siwak namanya. Ini sebenarnya namanya kayu arak. Lalu karena kayu arak ini yang rancak dipakai bersiwak, lalu identiklah ini disebut siwak. Nang kayak orang bahari, ikam mbak apa ke masjid? Aku naik Honda, padahal motor Suzuki. Kan itu lah. Aku berhonda, jar berhonda tadi, padahal Suzuki motor jadi. Itu identiknya lantaran ini disebut siwak, maka tidak disebut orang lagi ini kayu arak, disebut lainnya siwak. Nang kayak petsin. Kan bila bermasak jangan pakai petsin jar. Petsin itu tahu lah apa doh? Petsin itu duhai penyedap rasa merek Cina, namanya mereknya Vetsin. Mahal harganya, penyedap rasa ulahan Cina. Itu Vetsin namanya. Lalu hari ini sambat orang berataan Petsin, padahal kadang Sasa, Ajinomoto bukan Petsin. Petsin itu ada merek seorang. Sama kayak anu apa ada guru Hanif nang lancakan nang kayak anu
Kayak mesin dompeng. Mesin dompeng itu sekalinya ada mesin dompeng itu ada. Ini banyak kan kakak itu tuh. Identik. Nah, jadi ini siwak. Nah, siwak ini fadilahnya apa ya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis ini sahih, dan juga hadis ini diriwayatkan Imam Muslim, berarti muttafaqun alaih. Nabi bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah." Dalam riwayat lain inda kulli wudu. Ujar Nabi, seandainya aku tidak menyulitkan umat, seandainya aku tidak memberatkan mereka, niscaya aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali sholat. Cuma lantaran Nabi takut merepotkan, makanya kada jadi Nabi nyuruh. Tapi sunnah tetap sunnah, karena kalau Nabi sampai menyuruh maka akhirnya bisa jadi wajib tuh. Makanya akhirnya bersiwak ketika sholat tuh hukumnya sunnah. Di dalam riwayat lain Nabi bersabda, ujar Nabi, rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bighairi siwak. Hadis riwayat Imam Abu Nuaim dan Imam Daruqutni, bahwa 2 rakaat yang dilakukan dengan siwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bawalah siwak. Dan bawa kan, maka boleh kita gunakan tangan baju sekedar untuk mendapat pahalanya. Apalagi kelebihan benda yang halus yang murah nih, murah kali nih, ada 50.000, paling 20, paling 15, tawar. Kadang-kadang bila sudah bertukar nang kakak ini mah berhimat bertawar, ya sudah nang lainnya kan bisa tawar. HP-nya pun jalarang. Sudah siwak, berapa harganya? 20. Wah, jalarang 3.000 aja. Mau 3.000. 3.000 aja. Ini siwak pian pakai, gosokkan ke mulut. Apalagi kelebihan ujar Nabi. Di dalam hadis lain Nabi bersabda, ujar Nabi, asiwak matharatun lil fam mardatun lirrabb wa majlatun lil basar. Siwak itu ujar Nabi mampu mensucikan mulut dari kotoran. Satu, itu jelas sudahlah, mensucikan mulut dari kotoran. Ini hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga disebutkan oleh Imam Bukhari. Yang kedua, ini siwak akan mendatangkan keridhaan Tuhan. Ketika Bapak bersiwak, maka Bapak akan mendapat ridho Allah, karena Bapak sedang menjalankan sunnah Nabi. 3, wa majlatun lil basar, akan menguatkan pandangan. Tadinya kita bingung apa hubungannya bersiwak dengan menguatkan pandangan, tapi ternyata hari ini kita paham. Ada orang sakit gigi, begitu hendak cabut, jangan menuju dokter. Kenapa? Karena takutnya ada berpengaruh. Rupanya di gigi ini gusi ada saraf yang sambungannya sampai ke mata. Makanya kadang-kadang dokter gigi itu kadang mau asal cabut gigi orang sembarangan, karena takut kena ke mata. Ini kalau pian pakai, inya mendatangkan ridho Tuhan. Mun rokok bang, kalau bang barang siapa yang merokok sebelum sholat, maka sembahyang itu lebih baik daripada 70 rakaat. Ada. Artinya muntungnya kada bisa berpisah lawan rokok. Mampunya, padahal rokok itu sekali pakai buang. Karena banyak kada mampu menukar siwak. Tapi bolehlah guru jar, kampas rokok nang kesat tuh digosokkan ke gigi jadi siwak jar. Nah, kayak apa tuh? Kawalah. Apa tuh kampas kabarnya apa? Filter lah. Bisa juga nih bujur juga. Kalau segini kan itu pulangnya nembuhan bawa rokok ke masjid. Ini pada kan kesat tadi. Bikulli syai'in khasyin guranim. Dan ulama mengatakan, pian tahulah di antara keistimewaan siwak yang paling dahsyat itu
adalah orang yang membiasakan diri bersiwak ketika di dunia, maka mulutnya akan dimudahkan mengucapkan syahadat ketika akan mati. Itu nang iyanya. Mulutnya akan dimudahkan mengucapkan syahadat ketika akan mati. Jadi kalau pian ada siwak, siwak itu sunnah. Nah sekarang perhatikan kalau bersiwak, jual. Nah kalau misalnya masjidnya ada koperasi jual siwak di luar situ, asal jangan di dalam, di luar kata bapak. Siwak hendak, siwak itu nanti. Jadi sudah menggunakan, sudahlah kita kada usah bicara banyak tentang jenisnya, karena toh yang ada di Indonesia pun coba kayu arak, mana ada yang lain. Nah, jadi itu kayu arak nanti kalau bapak beli siwak itu ukuran bermacam-macam. Maka perhatikan, siwak itu sunnah, panjangnya tidak kurang dari 4 jari dan tidak lebih dari 1 jengkal. Jadi kalau bapak punya siwak itu jangan lebih dari sejengkal. Ini sejengkal, jangan lebih dari ini dan jangan kurang dari ini. Ya biasanya bahari almarhum nini bahari ketujuh sidin siwak halus beikat di tasbih. Itu halus banget kalau biasanya paling enggak kayak ini panjangan lah. Ya kalau dipadahkan kada boleh, bukan kada boleh bang, tapi kalau bapak ingin mendapatkan pahala sunnah, maka siwak itu jangan kurang dari 4 jari, jangan lebih dari 1 jengkal. Itu panjangnya. 2. Sekarang kita bicara cara memegangnya. Cara memegang siwak. Cara memegang siwak yang diajarkan ulama kita dari gurunya terus ke atas adalah siwak itu letakkan ujungnya. Jadi siwak itu letakkan di bawah 3 jari tengah. 3 jari tengah begini, lalu yang bagian kelingking dengan jempol menahan dari bawah, itu cara memegang siwak yang diajarkan dari guru ke guru. Tapi bolehlah jarak kayak ini, kan apa juga bang? Seandainya pian pegang begini kah? Atau kayak ini kah? Atau kayak ini kah? Atau apapun caranya, bolehkah? Boleh. Tapi untuk mendapatkan kesunnahannya, maka sunnah memegang begini. Nah, kelihatan lah. Seperti ini. Seperti ini. Jadi posisinya di bawah 3 jari ini, di atas kelingking dan jempol. Begini. Nah, kemudian la ilaha illallah. Nang kayak orang bercincin. Bercincin itu sunnah enggak? Sunnah. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Itu sebagian mufassirin mengatakan artinya bawa cincin kalau ke masjid. Ada ulama mengartikan, memaknakan, mentafsirkan zinatakum itu cincin. Pakai nang bahari banyak begosok akik bahari. Siang malam akik ya, kalau digosok mana ini akiknya? Borneo. Pakai cincin itu. Jadi sunnah lah bercincin. Nabi pakai cincin lah. Bercincin Tapi di mana memakai, usahakan juga kita menggunakan cincin di jari yang di situ Nabi menyunnahkan. Maksudnya Nabi memakai, meniru Nabi. Kan namanya sunnah Nabi itu kan bisa af'al, bisa akwal. Nah kita lihat af'al. Bercincin itu sunnah di jari kelingking, baik kanan ataupun kiri. Di riwayat Imam Tirmidzi dikatakan Nabi bercincin di sebelah kanan. Ibnu Rajab meriwayatkan Sayyidina Hasan Husain bercincin di sebelah kiri. Ada juga riwayat lain mengatakan Nabi bercincin di kelingking kiri. Artinya terkadang Nabi bisa pakai di cincin. Cincin itu di kelingking kanan, bisa di kiri. Ada sebagian riwayat mengatakan di akhir umur Nabi memakai di kiri. Makanya Sayyidina Hasan Husain sepanjang hidup selalu memakai di kiri. Ada riwayat mengatakan. Tapi andai pakai kanan silahkan. Boleh kanan, boleh kiri di kelingking. Itu tempat Nabi memakai cincin. Dan cincin Nabi itu tulisannya Muhammadur Rasulullah. Karena itu selanjutnya jadi stempel. Itu cincin Nabi lah, Muhammad Rasulullah, di kiri di kanan. Boleh kanan, boleh kiri.
Tapi dua kan Nabi makai, bukan, Nabi makai cuma satu. Kadang pakai kanan, kadang pakai kiri. Selebihnya bang, di jari manis hukumnya mubah. Kenapa tidak sunnah? Karena Nabi kadang mencontohkan di situ, memakai cincinnya sunnah, tetapi memilih jari manis mubah. Jadi di sini bercincin hukumnya sunnah karena mengikuti perbuatan Nabi. Di sini hukumnya mubah. Karena tidak ada Nabi pernah membahas masalah jari manis. Maka kembali kepada kaidah usul, al-aslu fil asya al-ibahah, bahwa hukum asal segala sesuatu itu mubah. Berarti mubah hukumnya bercincin di sini. Tapi di dua jari ini perhatikan baik-baik nih nah. Ini sudah tuntung jok pilkada, kada apa lagi mah angkat tangan, nak kaya apa angkatan tangan. Ya nang bahaya nih pas hanyar pilkada guru Hanifah. Foto orang kita. Nih di dua jari ini nah. Jari tengah dengan jari telunjuk. Jangan memakai cincin di sini. Jangan memakai cincin di jari tengah. Tapi guru anu makai, sekalipun guru anu makai. Kenapa? Karena jelas ujar Sayyidina Ali, nahani Rasulullah an atakhattama fi hadhihi wa hadhihi. Itu berarti larangan sifatnya. Ujar Sayyidina Ali, aku dilarang Nabi bercincin di sini dengan di sini. Berarti Nabi melarang bercincin di jari telunjuk lawan jari tengah. Allah berfirman dalam Al-Quran, ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jelas kira-kira lah. Terkait hukumnya apa, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan haram, tetapi mayoritas ulama mengatakan makruh. Karena tidak selalu larangan itu maknanya haram, bisa juga makruh. Jadi jangan bercincin di jari tengah, dengarkan sekali lagi. Jangan di jari tengah, karena Nabi melarang. Tapi ini hanya berlaku bagi laki-laki, tidak perempuan. Perempuan bebas. Perempuan bebas. Yang tidak bebas hanya lelaki. Inya hanya boleh memakai di telunjuk lawan di as-salajim, di jari manis dengan di kelingking. Di jempol bang, di jempol ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh kalau jempol. Khilaf di kalangan ulama masalah jempol. Sebaiknya kada usahain bercincin di jempol, kada baik juga dilihat. Jempol bercincin urusan apa? Apalagi berjempol kalimanya, bercincin kalimanya. Tangan nih kada kawal lagi dikatup sangkut cincin dengan cincin kalipukan. Itu tuan gurunya cincin ganal Jin Bahari. Murid guru sampai bersalaman, mencium tangan guru, ketangis. Ujar guru kada sama nangis, saya ku maafkan kesalahan. Orang bukan nangis kesalahan, kumis sangkut di cincin guru. Guru mah kesisit beraitnya. Kumis ya termasuk ke dalam cincin guru tuh. Dan lelakian jangan memakan cincin emas, jangan pakai cincin lelakian bolehnya cincin apa? Cincin perak. Kalau besi bang, ulama mengatakan besi hukumnya makruh karena besi itu berubah. Kada bagus ya untuk kesehatan kulit memakai besi itu. Jadi cincin itu pakai yang perak. Nah, jadi itu agama lah. Agama itu mengatur sampai ke situ. Coba lihat agama kita ini luar biasa. Jangankan urusan-urusan penting, sampai pian masuk WC aja diatur batis ini, keluar batis ini, sebelum masuk baca ini, ketika dalam WC pakai tutup kepala. Seitunya agama kita ini mengatur. Mana agama nang kaya itu coba? Sampai maaf lah. Pian lawan bini malam Jumat nih, malam Jumat nih. Malam Jumat lah nih. Jadi malam Jumat ini kenainya melakukan jihad malam. Nah, sampai urusan apa sih namanya nih? Unggat-unggat apung tuh. Sampai urusan itu diatur kada Guru Hanif, diatur. Masuk kamar kayak apa? Sebelum berhubungan ada doanya, ada doanya.
Adalah doanya. Hafalah. Agama matur. Bila hendak masuk kamar bertemu bini, ketok dulu lawang, bari salam, assalamualaikum. Karena bini menjawab waalaikumsalam warahmatullah. Begitu masuk betul sembayang pulang 2 rakaat. Bila anak berhubungan badan itu sudah. Itu bukan cuma malam pertama sebenarnya. Jangan kamu kira malam pertama aja itu, bukan. Tiap malam gitu. Sembayang dulu 2 rakaat. Apalagi? 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 Berdoa sebelum melakukan hadapan, berdoa dulu. Apa doanya? Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Lalu tuh guringnya kan mau bangun lagi. Doa guring dibaca. Hah? Hah? Apa Guru Hanif? Guru Hanif hafal badannya. Hah? Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Itu dibaca ketika hendak berhubungan badan supaya syaitan kada umpat campur di dalam hubungan itu. Imbah itu apalagi sunnah. Imbah berdoa sudah Guru ajar. Silahkan mencicipi hidangan. Kada disuruh pulang berselimut. Itu sunnah itu berselimut. Sayyidah Aisyah mengatakan seumur hidup jar Sayyidah Aisyah, aku kada pernah melihat milik Nabi. Dan Nabi pun kada melihat milik Sayyidah Aisyah. Jadi pian bang, sunnah ujar ulama juga ketika berhubungan itu berselimut. Nah berapa sudah? 1 ketok pintu ya kalau 2 sembahyang, 3 doa, 4. Dari 4 sunnah nih kira-kira yang mana terpakai? Amun selimut jelas takipai sudah, ada urusan lagi. Ya kalau Guru Hanif, nah amun selimut jelas sudah takipai. Paling kada doanya jangan ditinggal minimal. Mbah apa gunanya belajar mun kada dipakai? Amun selimut itu ada kisah Guru Hanif ada urusan. Ulas tilam jatah pacul. Kan kayak itu agama kita lah ya Allah, sampai hal sedetil itu dibahas, sampai hal sedetil itu diatur. Itu menunjukkan dalam setiap gerak-gerik kita itu Nabi selalu mencontohkan, dan berarti kalau setiap itu pian pakai itu berarti pian mengikuti Nabi dalam setiap hal-ehwal. Apalagi urusan-urusan besar, masa Nabi kada ada petunjuk? Mesti ada petunjuk. Dalam masalah kita dalam hidup bersosial, hidup bermasyarakat, jelas ada bimbingan Nabi. Hal sekecil itu yang sifatnya pribadi jadi bimbing. Cuma terkadang lah bagaimana hidup kita menghadapi orang-orang zalim, bagaimana kehidupan begini begitu. Tapi terkadang selama pian bicara yang dibahas cuma masalah sembahyang pian pribadi, masalah anu pribadi, kadang orang kada repot di situ. Tapi kalau sudah kehidupan pian yang dibahas menyentil orang-orang yang zalim, itu bahaya di situ. Makanya ujar ulama, hanya sekedar beramar ma'ruf itu mudah, tapi bernahi mungkar sulit. Karena bernahi mungkar itu berhadapan dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran. Kalau beramar ma'ruf ini menyuruh orang untuk berbuat baik, tapi bernahi mungkar itu kan mencegah kemungkaran orang. Orang lagi senang-senangnya berbuat mungkar, pian cegah. Itu sulitnya itu di situ. Mudahan kita dijauhkan dari segala fitnah. Karena kita lihat saja lah, ulun ini kan memang rencana ulun membaca kitab Arba'in Hadis. Tapi ulun ini memang ada kebiasaan dalam 1 bulan itu terkadang ada 1 minggu kita temanya bebas. Jadi 3 minggu kita berkesinambungan, 1 minggu ada beberapa hal yang bebas, tetapi maksud ulun sekali bahas selesai gitu loh. Karena ulun pikir ada beberapa tema yang ulun anggap kita tuh perlu untuk bahas. Kemarin ketika kami di Lojanan, di mana di Nurul Jannah, selalu juga begitu. Kadang-kadang ada beberapa hal yang dibahas terkait terkadang masalah fikih. Apakah itu masalah Jumat? Kalau hendak kita tekanannya bulan puasa, kita bahas bab puasa. Kalau hendak kita mendekati kurban, kita bahas bab kurban. Ya kadang-kadang cabut-cabutan. Tapi yang kita baca ada tetap.
Banyak yang harus kita bahas tentang masalah jual beli, terutama kan di daerah sini, apalagi ini kan sekitar pasar. Kadang mustahil di antara pian ini banyak juga pedagang. Maka mestinya hal-hal seperti itu harusnya kita bahas. Apa hukum masalah gadai menggadaikan barang, atau misalnya berkongsi dalam satu usaha, masalah-masalah yang berkaitan dengan jual beli. Kalau hanya bicara bab puasa, paling mentok kita puasa setahun sekali, Ramadan aja. Yang lain kan umumnya sunnah aja. Kalau kita bicara bab haji, paling seumur hidup sekali aja pian haji. Kada harus tiap saat juga, tapi jual beli itu hampir tiap hari pian pasti lakukan. Kalau kada menjual, membeli itu. Nah, jangan sampai jual beli kita tuh fasid atau rusak. Maka perlu juga dan wajib juga hukumnya pian mempelajari bab jual beli itu wajib jatuhnya. Kalau pian melakukan transaksi. Itu perlu karena kita bahas insyaallah. Jadi itu masalah siwak. Terakhir, panjang siwak tadi sudah, jangan sampai lebih dari 1 jengkal dan jangan kurang dari 4 jari. Kemudian cara memegang sudah, kemudian cara menggosok. Cara menggosok siwak itu kami diijazahkan oleh Habib Muhammad bin Shalih At-Tas. Jadi caranya pian gosokkan siwak ini ke kanan, ke kiri, ke kanan, kayak biasa. Gosok aja dulu ke kanan ke kiri begitu. Jangan ke atas ke bawah lah. Siwak itu menggosoknya kanan kiri, bukan atas bawah. Kenapa kada ke atas bawah? Rusak gusi. Untuk ke bawah, ke kanan ke kiri, ke kanan kiri, kanan kita. Perhatikan, ambil di sini tengah, tarik ke kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri. Berapa kali terserah pian. Sudah pian anggap bersih. Terakhir cara melepaskannya ujar ulama, begitu pian selesai bersiwak, kembalikan ke tengah, tarik ke kanan atas. Tarik ke kanan atas, turunkan ke kanan bawah, kembalikan ke tengah, tarik kiri atas, turun kiri bawah, kembali ke tengah. Jadi kayak bentuk angka 8. Perhatikan, nah seperti ini, baru seperti ini. Selesai. Itu akhir dari siwak. Ulun pernah membaca di satu kitab. Ulun pernah membaca satu kitab. Di situ dikatakan kandungan apa yang ada di dalam kayu siwak. Makanya kayu siwak itu bagus karena jangan sampai kering. Bilanya ujungnya tidak ada karuan lagi bentuknya, tatak. Jangan dibiarkan sehancur-hancurnya serabutnya. Tatak, buat lagi yang baru dan dibasahi. Siwak celupkan ke dalam botol banyunya supaya basah. Lalu siwak. Nah, ulun membaca di satu kitab itu siwak ketika bapak gosokkan itu ada getah kalau ada getah kan. Nah, getah itu biarkan. Terutama ketika bapak akan makan, bapak bersiwak lalu getahnya masuk ke dalam perut. Lalu bapak makan, konon makanan yang tercampur dengan getah siwak itu akan lebih mudah dicerna di dalam pencernaan kita. Itu ulun pernah baca seperti itu. Akan lebih mudah bagi pencernaan kita untuk mencernanya. Kesimpulannya, bila ada sunnah Nabi itu gawi ya, mesti ada hikmah dari sunnah tersebut. Cukuplah, wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan kah? Ada yang ditanyakan, fadhol. Kalau ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lain babnya saya bertanya, bagaimana kita sholat di antara saf kita ini ada anak kecil yang belum balik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanya ini kembali kita permasalahan adalah apa masalah membawa anak kecil ke dalam saf-saf sholat. Belum sering sampaikan ini, terutama kepada bapak-bapak. Sekarang motivasi kita membawa anak kecilnya apa dulu? Kalau anak kecil yang kita bawa misalnya macam anak-anak berumur 7-8 tahun, ulun anggap ini kan sudah akil meskipun belum balik, setidaknya berakal. Tapi yang jadi masalah ini biasanya kalau anak-anak tuh umur 2 tahun. Maksudnya itu kan, kalau anak umur 6-7 tahun ulun rasa ada masalah karena ini biasanya kada kemana-mana. Ini anak 2 tahun 3 tahun. Namanya ulun himbau, kalaupun anak ini pian bawa, pian cari sab di pinggir-pinggir aja. Karena apa? Karena ada besar kemungkinan anaknya akan keluar dari sabnya sehingga membuat sab itu jadi renggang. Lah, jelas inilah. Dan ulun tanya pian. Ini jujur aja lah, ulun tanya pian. Apa sih tujuan membawa anak umur 2 tahun ke masjid?
anu jar ulun hendak melajarinya sembahyang supaya bisa beribadat melajari mulai kecil. Oke, pertanyaannya, kalau anak umur 2 tahun dibawa ke masjid diajarkan sholat, kira-kira sekali membawa tuh langsung bisa lahnya sholat? Langsung bisa lah? Jawab pertanyaan, langsung bisa kada? Kada. Pertanyaan kedua, yang lain menurut pian, ketika ada anak umur 2 tahun berjalan ke sana kemari, kira-kira ibadat pian, perasaan pian terganggu kada? Terganggu kada? Sehingga ketika ini maka ulama mengatakan darul mafasid muqaddamun min jalbil masalih. Seandainya mendidik anak ada manfaatnya, tapi di saat yang sama ada juga mudaratnya, maka kita kalahkan manfaat supaya mudarat jangan timbul. Apalagi kalau anak ini belum tentu bisa diajari hanya dengan sekali datang, karena memang bukan waktunya. Umur 2 tahun Nabi aja menyuruh anak itu diperintahkan sholat umur 7. Karena ulun sering begitu melihat ini, nah sekarang di samping bapaknya di sekitar sini 2 tahun. Sekarang ketika bapaknya sembahyang, apa kabarnya? Ini naik ke atas mimbar. Yang kita takutkannya ke belakang ke daerah kabel-kabel. Akhirnya semua orang yang melihat itu kan bakal konsen lagi. Ini anak lari ke arah kabel. Paham ya lah? Nah jadi ulun sarankan, kalau anak itu masih umurnya 2 tahun, 2,5, 3 tahun, kada usah dulu dibawa ke masjid. Kecuali pun kada ada jalan lain, mamanya misalnya keluar, mamanya sakit, anak ini kada ada yang jaga, sedangkan pian anak berjamaah. Oke, tetapi pian cari posisi-posisi yang anak ini tidak mengganggu saf. Jelas. Kalau pertanyaannya apakah saf itu bakal pasti anu saf itu pasti akan bolong apabila anak dimasukkan di tengah itu, karena anak ini tidak akan diam. Paham ini lah? Nah jadi tolong, ini pertanyaan ini menarik. Jadi tolong bapak-bapak jangan berdiam atau melakukan saf di tempat di tengah-tengah yang kira-kira bila anak kita bergerak sarang bari maka saf itu menjadi bolong. Nabi menyuruh saf itu dirapatkan. Selama saf itu tidak rapat, maka hati kita pun tidak bakal rapat. Bila bapak ingin hati itu bersatu, dimulai dari saf sholat. Bila safnya sudah amburadul, maka hati kita pun amburadul. Bila ingin hati kita bersatu, maka saf kita pun harus bersatu, jangan renggang. Bila saf kita renggang, hati kita pun renggang. Jadi di mana yang bawa anak, di pinggir-pinggir atau di belakang saja? Jangan di depan. Yang lain? Yang lain cukup. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita, Allah tutup segala kekurangan kita, Allah jaga para habaib, para ulama kita dimanapun berada. Mudah-mudahan negeri kita dijadikan negeri yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tidak akan mati kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah ala kulli man nabi sallallahu alaihi wasallam hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa nasta'inu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ala asyrafil mursalin sayyidina nasyfina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma astur 'aibana wa 'aiba ma'alimina anna la barakatuh 'ulumi min Allahumma ja'al jama'ana jam'an rahmah tafarraqan barakatuh waj'al fina wa la minna wa la ma'ashkin wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.